Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Kalvia Lagaprisya, NPM 1801020010. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dapat dimiliki pemerintah maupun dimiliki oleh sektor swasta. Tujuan utamanya tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi komersial, karena organisasi komersial tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Adapun ciri-ciri dari organisasi nirlaba, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah. Sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya yang ada pada masa berjalan dan pada masa yang akan datang, dan dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba. Di Indonesia, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari Financial Accounting Standard Board atau FABS di Amerika Serikat, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitas berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, karena hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan laba dan memaksakan pembayaran pajak untuk mendukung keuangan pemerintah. Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagian didasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk melebihi kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya. Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdian dan memperbaharui sarana yang telah rusak. Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh pengurus, itu dalam bentuk gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman, dan lain-lain. Entitas komersial atau nirlaba sering Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Statements of Financial Accounting Konsep nomor 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan mengenai alokasi sumber daya organisasi. Kedua, memberi informasi dalam membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung-jawaban pengelola serta aspek kinerja lainnya. Keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban,
data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Kelima, selanjutnya yaitu laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Laporan menyajikan kekayaan atau aktiva. Yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode. Yang selanjutnya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba dan pemerintah. Dalam PSAK, karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama, penyumbang bukan pemilik entitas, dan tak berharap akan hasil imbalan atau keuntungan komersial. Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri atau pemilik entitas laporan keuangan. Entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta utang atau neraca, pertanggungjawaban kas atau arus kas, dan laporan aktivitas. Selanjutnya adalah organisasi zakat. Organisasi zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Sampai saat ini, belum ada standar akuntansi zakat yang sah dan diakui Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai pihak yang mempunyai keabsahan untuk mengaudit. Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan memudahkan pengauditan, Forum Zakat merancang draft pedoman akuntansi bagi organisasi pengelola zakat. Penyusunan ini dilakukan karena semakin besarnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Namun banyak pemakai laporan keuangan dan auditor tidak mengakui dasar acuan yang digunakan untuk membaca, menganalisis, atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap organisasi pengelola zakat memiliki acuan yang beragam dalam membuat laporan keuangannya. Sebaiknya pedoman akuntansi zakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAI yang tertuang dalam SAK. Untuk menyiasati persoalan ini, organisasi zakat dapat menggunakan standar akuntansi untuk nirlaba, yakni PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Berdasarkan PSAK 45 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000, maka organisasi zakat harus membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan pernyataan atas laporan keuangan. Kemudian ditambahkan dengan laporan dana termanfaatkan. Tambahan ini diperlukan karena dalam lampiran PSAK 45 disebutkan bahwa dana yang digunakan organisasi zakat untuk hal yang tidak habis, misalnya untuk komputer, maka tidak perlu dimasukkan sebagai pengeluaran. Selanjutnya adalah organisasi pendidikan tinggi atau universitas. Pada umumnya, suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh rektor, yang selanjutnya diaudit oleh KAP yang ditunjuk oleh yayasan.
Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu pada PSAK nomor 45. Sumber keuangan universitas. Seluruh keuangan yang dikelola universitas adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada yang pertama, uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Yang kedua, usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, subsidi pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat. Yang keempat, hasil usaha yayasan. Acuan penyusunan laporan keuangan universitas. Laporan keuangan universitas mengacu kepada laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yang telah distandarkan dalam PSAK nomor 45. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan, sisi sebelah kiri menyajikan aktiva universitas. Penyajian diurutkan berdasarkan tingkat likuiditas dari yang paling likuid, yaitu kas dan setara kas, sampai dengan yang paling tidak likuid, yaitu aktiva tetap. Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban atau utang dan aktiva bersih universitas. Kewajiban disajikan sesuai dengan urutan jatuh temponya, sedangkan aktiva bersih disajikan sesuai dengan urutan tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Dalam laporan aktivitas, sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan universitas dari sumber akademik dan non-akademik. Sisi pengeluaran menyajikan seluruh pengeluaran universitas dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari pengeluaran akademik dan non-akademik. Perbedaan pendapatan dan pengeluaran merupakan perubahan aktiva bersih pada periode tersebut. Dalam laporan arus kas operasional universitas menyajikan kas masuk dan kas keluar untuk operasional universitas. Diklasifikasikan sebagai arus kas akademik dan non-akademik. Arus kas investasi menyajikan arus kas keluar untuk investasi atau pembelian dan pembangunan aktiva tetap. Arus kas pendanaan menyajikan arus kas aktivitas pendanaan, yaitu sumbangan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebijakan akuntansi universitas. Berikut ini kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat digunakan universitas dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang pertama adalah dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual dan dinilai dengan harga perolehan. Periode laporan dari tanggal 1 September hingga 31 Agustus merupakan tahun anggaran universitas. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas bersama dengan catatan atas laporan keuangan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Yang kedua adalah transaksi dalam mata uang asing. Kebijakan dalam transaksi mata uang asing ditetapkan menganut sistem kurs tengah Bank Indonesia. Pengakuan transaksi dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan. Selisih lebih atau kurang yang timbul dari transaksi sepanjang tahun atas penjabaran aktiva dan kewajiban moneter pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan atau pengeluaran non-akademik lainnya pada laporan aktivitas. Yang ketiga, investasi jangka pendek.
merupakan bentuk deposito pada bank, dicatat berdasarkan nilai uang yang didepositokan. Bunga yang diperoleh dari deposito diakui sebagai pendapatan non-akademik lainnya pada laporan aktivitas. Yang keempat, piutang akademik dan non-akademik. Piutang akademik dan non-akademik disajikan dalam jumlah yang dapat direalisasikan. Penghapusan piutang yang tak tertagih dilakukan setelah memperoleh kepastian bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi dan diakui sebagai pengeluaran akademik dan non-akademik lainnya dalam laporan aktivitas. Yang kelima, perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang habis pakai yang dipergunakan dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Perlengkapan yang dipergunakan sebagai bagian dari layanan akademik terdiri atas alat tulis kantor dan bahan praktikum dinilai dengan harga perolehan. Perlengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan non-akademik diakui sebagai pengeluaran administrasi dan umum pada laporan aktivitas, sedangkan pemakaian perlengkapan untuk kegiatan akademik dihitung dengan diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas. Penilaian perlengkapan menggunakan metode rata-rata yang merupakan penyesuaian pada akhir tahun. Yang keenam, aktiva terikat untuk investasi. Aktiva terikat untuk investasi adalah alokasi kas dan setara kas untuk akuisisi aktiva. Yang ketujuh, aktiva tetap. Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan harga perolehan dan disajikan berdasarkan harga perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu layanan, atau peningkatan standar kerja dikapitalisasi pada aktiva yang bersangkutan. Aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dinilai sebesar harga pasar wajar pada saat tanggal transaksi. Selanjutnya, aktiva dalam penyelesaian merupakan penambahan bangunan serta taman instalasi yang masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan tersebut bisa didanai dari pihak internal melalui uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa baru. Pembangunan aktiva tetap yang didanai dari pihak internal yang sudah selesai dibangun dan diserah terimakan dari panitia pembangunan kepada universitas dipindahkan sebagai aktiva tetap dan mulai diperhitungkan penyusutannya. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan hukum yang diberikan secara eksklusif oleh pemerintah atas produk-produk yang dihasilkan dan aktivitas penelitian dan pengembangan kelembagaan universitas yang diatasnamakan universitas. Hak kekayaan intelektual diakui berdasarkan harga perolehannya dan diamortisasikan secara periodik selama jangka waktu berlakunya. Yang selanjutnya, jaminan kepada pihak ketiga merupakan surat jaminan yang diberikan kepada Dirjen Dikti untuk pendirian program studi baru dan akan dinetralisir apabila jaminan diterima kembali. Aktiva dicatat sebesar nilai jaminan yang diberikan dan dihapuskan dari laporan keuangan saat berakhirnya masa jaminan tersebut. Yang selanjutnya, jaminan yang diterima merupakan jaminan yang diterima dari mahasiswa yang mengikuti wisuda dan akan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi kewajiban pengembalian toga. Kewajiban dicatat sebesar jaminan yang diterima pada tanggal transaksi. Yang selanjutnya, perpajakan. Kebijakan perpajakan yang terkait dengan penghasilan mengacu pada keputusan Dirjen Pajak tentang pengakuan penghasilan dan biaya atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan. Sedang kewajiban yang terkait dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan honorarium tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang dan dilakukan penyetoran ke kas negara. Jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban dan dikompensasikan dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada periode kini dan sebelumnya. Selanjutnya, utang kepada lembaga keuangan merupakan utang kepada bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan universitas. Pembayaran bunga atas kewajiban tersebut diakui sebagai pengeluaran non-akademik lainnya pada laporan aktivitas. Yang selanjutnya, tunjangan hari tua merupakan kewajiban yang berasal dari pemotongan gaji karyawan untuk tunjangan hari tua yang belum direalisasikan selama karyawan yang bersangkutan masih aktif di universitas. Kewajiban dicatat pada setiap akhir bulan saat pembayaran gaji karyawan. Realisasi dari pembayaran tunjangan hari tua bagi karyawan yang telah pensiun diakui sebagai pengeluaran non-akademik lainnya pada laporan arus kas. Selanjutnya, aktiva bersih merupakan selisih dari aktiva terhadap kewajiban yang mencerminkan seluruh sumber daya yang tersedia dan dimiliki secara independen pada suatu saat tertentu oleh organisasi tanpa terikat atau terikat sementara maupun permanen. Selanjutnya, pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pendapatan diklasifikasikan sebagai pendapatan akademik dan non-akademik. Pendapatan akademik adalah pendapatan-pendapatan yang diterima dari aktivitas perguruan tinggi. Pendapatan non-akademik adalah pendapatan yang diterima di luar dari aktivitas akademik. Pendapatan akademik yang diperoleh dari mahasiswa diakui secara proporsional pada saat realisasi jasa. Sedangkan pendapatan yang berasal dari sumbangan dan hibah diakui pada saat penerimaan sumbangan dan hibah. Pendapatan non-akademik yang berasal dari jasa pelatihan dan konsultasi diakui pada saat realisasi jasa telah terpenuhi sesuai nilai kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga. Yang terakhir adalah pengeluaran, merupakan penurunan ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengeluaran diklasifikasikan sebagai pengeluaran akademik dan non-akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam tutur kata kami ada yang kurang berkenan, dan terima kasih.